Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami bab 2 dari buku Big Little Breakthroughs karya Josh Linkner. Judulnya aja udah gimana ya, bikin penasaran. The Great Equalizer. Atau kalau diartikan, penyeimbang peluang besar. Iya, judul yang kuat banget ya. Betul. Sumber kita ini langsung dari kutipan bukunya, jadi kita bisa dengar langsung cerita sama gagasan penulisnya. Misi kita kali ini simpel aja. Kita mau pahami kenapa sih kreativitas ini dianggap sebagai penyeimbang yang dahsyat gitu. Dan yang penting, gimana Anda juga bisa pakai kekuatan ini. Persis. Nggak peduli deh titik awal Anda sekarang di mana. Yuk kita mulai bedah bareng. Yang langsung bikin saya tertarik di bab ini tuh argumen utamanya. Jadi intinya, kreativitas itu bukan cuma buat orang-orang jenius atau yang katakanlah beruntung aja gitu. Oh, jadi bukan hak istimewa ya? Bukan sama sekali. Buku ini, khususnya bab 2 ini, menegaskan banget kalau kreativitas itu sumber daya universal. Semua orang punya. Semacam penyeimbang yang bikin siapa aja, termasuk Anda nih yang lagi dengerin, bisa ikut bertarung dan menang. Wah, menarik. Meskipun mungkin lagi ngerasa, saya nggak punya modal atau latar belakang saya biasa aja gitu. Justru itu poinnya. Kreativitas ini bisa jadi modal utamanya. Kita ingat kan Trewin Restorik yang bikin tempat sampah unik itu di bab sebelumnya? Oh iya, ballet bin itu ya, yang bisa voting pakai puntung rokok. Cerdik banget. Atau Lin-Manuel Miranda yang bikin Hamilton. Awalnya kan dia juga mulai dari nol, sama kayak kita-kita. Mereka pakai kreativitas sebagai senjata andalan gitu ya. Tepat. Nah, bab 2 ini ngebawa kita lebih dalam lagi. Ada kisah-kisah lain yang, wah, kuat banget. Orang-orang yang awalnya sama sekali nggak diunggulkan, tapi bisa capai hal-hal luar biasa. Kenapa? Ya karena mereka kreatif. Oke. Jadi gimana nih cara kerja si penyeimbang ini di dunia nyata? Penasaran saya. Bab ini kan ngenalin 3 sosok nih yang perjalanannya katanya menarik banget. Ada Cosmarte, terus Dave Bird alias Lil Dicky, sama Matt Ishbia. Betul. 3 orang dengan latar belakang beda-beda banget, rintangannya juga unik-unik. Tapi benang merahnya sama ya. Pakai kreativitas buat membalikkan keadaan lah istilahnya. Mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, Cosmarte. Kayaknya ceritanya paling ekstrim nih. Iya, bisa dibilang gitu, ekstrim. Jadi Kos ini tumbuhnya di Lower East Side Manhattan. Keluarganya imigran dari Republik Dominika, kondisi ekonominya, ya gitu deh, sulit. Terus dia lihat jalan pintas gitu. Kayaknya gitu ya. Dia lihat dunia narkoba sebagai cara cepat dapat uang. Dan di usia yang masih muda banget, dia udah bisa bangun operasi narkoba yang lumayan besar. Wah, tapi ya ujung-ujungnya pasti ketangkap dong. Nggak bisa dihindari. Dia akhirnya masuk penjara, divonis 7 tahun. Dan di penjara ini katanya titik terendahnya ya, bukan cuma mental, tapi fisik juga. Iya, parah banget. Berat badannya naik drastis, kesehatannya anjlok, sampai dokter penjara bilang, wah, ini dalam 5 tahun bisa kena serangan jantung. Wow, itu pasti kayak tamparan keras ya buat dia. Banget. Bayangin aja mikirin nasib anaknya, kemungkinan meninggal di penjara, itu yang jadi pemicu dia buat berubah total. Dia jadi terobsesi sama kebugaran fisik. Latihannya gimana di penjara? Kan terbatas banget tempatnya. Nah, itu dia. Dia latihan gila-gilaan di selnya yang sempit itu cuma pakai berat badan sendiri. Hasilnya, Luar biasa. turun 70 pon, sekitar 31 kilo, cuma dalam 6 bulan. Gila. Terus nggak berhenti di situ ya? Enggak, dia malah mulai ngelatih napi-napi lain. Dia bikin metode latihan yang efektif meskipun di ruang terbatas gitu. Transformasi yang wow luar biasa sih. Tapi kan perjuangan nggak selesai pas dia bebas ya. Stigma mantan napi itu pasti berat banget. Berat banget, susah luar biasa cari kerja. Katanya sih ditolak puluhan kali, bahkan buat kerjaan kasar sekalipun. Situasinya sulit lagi kan? Nah, di titik inilah, Kreativitasnya mulai main. tepat, berbekal pengalaman yang ngelatih di penjara, muncul ide yang kedengarannya agak gila. Gimana kalau gue buka gym sendiri? Padahal nggak punya modal, nggak punya pengalaman bisnis formal. Tantangan terbesarnya pasti cari tempat ya. Siapa coba yang mau nyewain ke mantan gembong narkoba? Itu dia masalahnya. Ditolak sana-sini, tapi dia nggak nyerah gitu aja. Gigih banget. Akhirnya dapet juga. Akhirnya ada satu pemilik properti yang mungkin kasihan atau lihat potensi, ngasih kesempatan. Dan yang ironis banget nih, Apa tuh? lokasi gym pertamanya itu, yang dia namain Conbody,
Berdiri persis di sudut jalan tempat dia dulu mulai karir gelapnya. Serius? Wah, itu sih benar-benar membalikkan keadaan namanya. Gila. Kalau kita bedah kreativitasnya Coles ini, menarik loh. Ada 2 jalur gitu. Pertama, problem solving kreatif buat bertahan hidup. Maksudnya? Ya kayak tadi, masalah kesehatan di penjara diatasi dengan fitness yang inovatif di ruang sempit. Masalah ditolak pas cari sewa tempat dihadapi dengan kegigihan yang ya ampun luar biasa. Bahkan masalah kurang staf buat gymnya. Dia rekrut mantan napi lain juga. Betul, dia lihat potensi di tempat yang orang lain mungkin hindari. Dia itu mengubah semangat juang dan akal bulus buat bertahan di jalanan, yang sering disebut hustle itu, jadi etos kerja yang positif buat bisnisnya. Keren kan? Keren banget. Itu sisi bertahannya ya. Terus sisi menyerangnya gimana? Kan kreativitas nggak cuma buat bertahan, tapi buat nyiptain sesuatu yang baru juga. Nah, bener banget. Di sisi menyerang, dia pakai inventive thinking. Pemikiran inventif, dia nggak cuma buka gym biasa. Dia ciptain konsep unik, Con Body, pengalaman fitness ala kamp pelatihan penjara. Ternyata itu menarik pasar tersendiri loh. Oh, jadi ada pasarnya ya buat konsep gitu? Unik sih. Ada aja. Terus pas pandemi kemarin, dia juga nggak diem aja. Cepet banget adaptasi, bikin model digital. Ini kan bukan cuma bertahan, tapi aktif menciptakan dan berinovasi. Jadi pelajaran dari Coles ini dalam ya, bukan cuma soal bangkit dari keterpurukan aja. Jauh lebih dalam dari itu. Kuncinya itu gimana Coles nggak cuma, nyelesain masalah yang ada di depan mata, bertahan, tapi dia menciptakan peluang baru dari solusi yang dia temuin itu, menyerang. Contohnya? Yaitu tadi, latihan di sel jadi model bisnis, status mantan napi malah jadi misi buat ngasih kesempatan kedua ke orang lain. Nah, ini jadi pertanyaan buat Anda yang denger ini. Ada nggak sih pengalaman sulit atau keterbatasan yang lagi Anda hadapi sekarang, yang kalau dilihat dari sudut pandang lain, justru bisa jadi sumber kekuatan atau ide unik Anda? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungin. Oke, sekarang kita geser ke sosok yang, kontras banget nih kayaknya. Dave Burd alias Lil Dicky. Dia bukan dari jalanan yang keras kan? Kalau dia itu tipe culun gitu. Jauh banget dari citra rapper pada umumnya. Tapi mimpinya gede banget, jadi bintang rap. Lagu Ex-Boyfriend itu ya, yang bikin dia viral. Videonya emang unik sih, tapi di buku ini ditekankan itu bukan kayak simsalabim, jadi terkenal gitu aja ya. Oh, jauh dari itu. Kerja kerasnya gila. Dia habiskan hampir 2 tahun. Dan katanya sih, lebih dari 200 versi cuma buat satu lagu itu. Ini nunjukin dedikasi di balik layar yang sering nggak kelihatan sama orang. Kerja keras itu satu hal, tapi katanya strategi kreatifnya yang benar-benar bikin dia beda ya. Nah, itu dia kuncinya. Formula intinya tuh sebenarnya simple tapi brilian banget. Semua orang lakuin X, jadi sentuhan kreatif gue adalah lakuin Y, kebalikannya. Dan dia konsisten banget terapin ini. Contohnya gimana tuh? Di lagu Save That Money itu ya? Iya, pas banget. Rapper lain kan pada pamer harta, mobil mewah, perhiasan. Dia malah bikin lagu tentang betapa hematnya dia. Dan videonya, gila lagi, dibuat dengan budget 0. 0, gimana caranya? Dia nebeng syuting video klip artis lain, pinjem Lamborghini orang cuma buat beberapa detik, minta tolong sana-sini. Bener-bener membalik ekspektasi genre rap. Haha, kreatif sekaligus nekat ya. Terus apa lagi? Dia nggak coba jadi orang lain, dia ngakuin kekurangannya. Bukan malah pamer fisik atau sok jagoan. Terus video profesional rapper itu, wah jenius sih menurut saya. Yang wawancara sama Snoop Dogg gitu. Iya, dia bikin kayak sketsa wawancara kerja gitu. Lucu banget. Dan di situ dia secara gamblang jelasin strateginya buat narik audiens baru yang mungkin tadinya nggak suka rap tradisional. Bahkan pas dia bikin lagu serius kayak welovetheearth.org. Yang tentang lingkungan itu kan, banyak banget selebritisnya. Betul, fokusnya bukan ke dirinya sendiri, tapi ke isunya. Dia ngajak banyak selebritis buat tujuan amal. Semuanya itu kalau diperhatiin melawan arus. Dia nggak ikut-ikutan. Jadi intisari dari Lil Dicky ini, kalau pasar udah rame dan punya aturan main sendiri, berbeda itu bukan cuma pilihan, tapi bisa jadi strategi utama ya. Cari tahu arus utamanya apa, terus lakukan kebalikannya. Tapi nggak berisiko tuh dianggap nggak otentik atau cuma cari sensasi. Risiko itu pasti ada ya. Selalu ada. Tapi keberhasilan si Dave ini nunjukin kalau kebalikan itu dilakuin secara konsisten, cerdas, dan yang penting, didukung kualitas lagu dan videonya tetap bagus kan, itu bisa banget ngebangun persona yang unik.
Dan malah jadi terasa otentik karena dia nggak pura-pura jadi orang lain. Jadi malah jadi kekuatan ya? Justru itu. Jadi strategi pembeda yang kuat banget. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pikiran buat Anda. Di bidang Anda sekarang, apa sih arus utama yang kayaknya semua orang ikutin? Ada nggak ya peluang tersembunyi kalau Anda sengaja gerak ke arah sebaliknya? Kayak yang dilakuin Dave. Penulis buku ini sendiri, si Josh Linkner, ngaku sering pakai strategi serupa loh dalam karirnya. Wah, menarik banget strateginya. Oke, dari dunia musik yang penuh persona, kita loncat nih ke arena yang berbeda. Olahraga dan korporasi bareng Matt Ishbia. Dia ini juga mulainya sebagai underdog ya, orang yang nggak diunggulkan gitu. Betul banget. Matt ini mimpinya main basket buat Michigan State University MSU. Itu kan salah satu program basket kampus terbaik di Amerika. Tapi secara bakat, dia nggak cukup menonjol buat direkrut atau dapat beasiswa. Jadi dia harus berjuang lebih keras ya? Iya, dia harus ikut seleksi terbuka buat jadi pemain walk-on. Itu istilah buat atlet yang masuk tim tanpa diundang khusus atau dibiayai. Bener-bener hasil seleksi aja. Banyak yang ngeremehin dia pastinya. Tapi pelatih legendaris MSU, Tom Izzo, katanya lihat sesuatu yang beda di Matt. Nah, itu dia. Coach Izzo ini lihat bukan bakat fisik yang wah gitu. Tapi intensitasnya, determinasinya, sama etos kerjanya yang gila-gilaan. Akhirnya Matt nggak cuma masuk tim, tapi ikut main di 3 Final Fours, itu babak semifinal dan final kejuaraan nasional kampus. Dan bahkan menang 1 kali jadi juara nasional. Pengaruh Izzo ini pasti ngebentuk dia banget. Pasti, mental juaranya kebentuk di situ ya. Terus setelah lulus, dia ngapain? Sempat jadi asisten pelatihnya Izzo. Bahkan katanya dia dapat tawaran yang bakal jadiin dia pelatih kepala termuda di Divisi 1, level kompetisi olahraga kampus tertinggi di AS. Tapi dia ambil jalan yang beda banget. Tuh. Terus ngapain? Dia tolak, malah milih gabung ke United Shore. Itu perusahaan hipotek kecil punya ayahnya temen dia. Waktu dia masuk, karyawannya cuma 11 orang. Hah? Dari calon pelatih top jadi kerja di perusahaan hipotek kecil, kedengerannya kayak turun pangkat ya buat banyak orang. Nah, justru disitulah kreativitas bisnisnya mulai kelihatan. Filosofi intinya agak mirip Lil Dicky, tapi di konteks bisnis. Dominasi dengan menjadi berbeda. Dia sengaja banget lakuin kebalikan dari apa yang pesaingnya lakuin. Contohnya gimana tuh selain soal basketnya tadi? Contoh simpel tapi simbolik nih. Waktu industri hipotek mulai pada pakai baju santai, timnya dia di United Shore tetap pakai jas lengkap. Ini kayak ngirim pesan, kami serius, kami beda. Oke, itu simbolik. Tapi pasti ada yang lebih mendasar dong perbedaannya. Jauh lebih mendasar, inovasi strategisnya itu luar biasa. Waktu itu United Shore jual hipotek langsung ke konsumen. Si Matt ini berhasil yakini pemilik buat ubah total model bisnisnya jadi wholesale lending. Itu gimana maksudnya? Jadi mereka nggak jual langsung ke pemilik rumah, tapi nyediain pinjaman lewat perantara, kayak broker hipotek independen gitu. Ini benar-benar ngelawan arus industri waktu itu, tapi ternyata jitu banget. Wah, berani banget ya ubah model bisnis gitu. Iya, terus dia juga revolusi proses underwriting itu loh. Proses analisis resiko sama persetujuan pinjaman. Dia pangkas waktunya dari rata-rata industri yang bisa 7 hari, jadi cuma 24 jam. Ini kan terobosan kecil tapi dampaknya gede banget. Bikin mereka punya keunggulan yang signifikan. Cepet banget ya prosesnya jadinya. Terus soal pendekatan ke SDM gimana? Katanya ada program namanya BIG. Apaan tuh? Nah, ini contoh lain dari berpikir beda alamat. Program BIG ini, rekrut karyawan bukan utamanya lihat pengalaman atau skill tertentu, tapi lihat karakter. Karakter gimana? Ya kayak etos kerja, sikap positif, bisa kerja tim atau enggak. Jadi mereka rekrut orang yang karakternya cocok sama budaya perusahaan dulu, baru deh perusahaan cariin posisi atau peran yang paling pas buat ngembangin potensi orang itu. Oh, jadi nggak harus udah jago di bidang tertentu ya pas masuk? Nggak harus. Hasilnya, salah satu lulusan awal program ini di usia 30 tahun, udah jadi SVP, Senior Vice President Operasi, yang ngebawahi 1.200 orang. Gila kan? Wow, jadi ini kombinasi antara kreativitas, strategis, berani beda, ubah aturan main, sama etos kerja yang, ya ampun ekstrim banget ya. Di buku disebut dia datang ke kantor jam 4 pagi tiap hari selama 17 tahun. Persis, itu dia kombinasinya. Kreativitas aja tanpa eksekusi gila-gilaan ya nggak cukup. Sebaliknya juga gitu. Kerja keras aja tanpa ide beda ya susah. Kombinasi inilah yang bikin United Shore tumbuh jadi salah satu perusahaan hipotek terbesar di AS. Jadi pelajaran dari Matt Ishbia ini apa dong?
Status underdog atau nggak diunggulkan itu bukan kutukan. Malah bisa jadi bahan bakar buat secara sadar cari cara jadi berbeda dari yang lain, terus gabungin itu sama kerja keras yang tanpa kompromi. Nah, pertanyaannya buat Anda, gimana Anda bisa terapin semangat berbeda tapi kerja keras ini di kerjaan atau hidup Anda? Kalau kita tarik benang merah dari ketiga kisah ini ya, Josh, Dave, sama Matt, jadi kelihatan jelas banget polanya. Mereka semua ini mulainya dari posisi yang bisa dibilang nggak menguntungkan. Iya, betul. Menghadapi batasan yang nyata. Entah itu latar belakang sosial kayak kos, ekspektasi industri yang kaku kayak Dave, atau keterbatasan sumber daya di awal kayak Mark. Dan alih-alih pasrah nerima batasan itu, mereka malah pakai kreativitas sebagai tuas pengungkit utama ya. Tepat sekali. Alat buat dobrak tembok penghalang. Mengubah kelemahan jadi ciri khas yang unik. Dan pada akhirnya, yaitu tadi, menyamakan kedudukan dalam permainan yang tadinya mungkin kelihatan nggak adil buat mereka. Nah, inilah kayaknya inti dari gagasan The Great Equalizer yang diangkat bab 2 ini. Kreativitas itu ternyata bukan cuma milik eksklusif seniman atau penemu di lab aja ya. Bukan sama sekali. Buku ini negasin banget, kreativitas itu buat kita semua, siapapun. Kayak yang disebut di teks itu kan, buat pemilik usaha kecil yang pengen berkembang, buat manajer pabrik yang cari cara kerja lebih efisien, buat pemimpin komunitas yang mau bawa perubahan positif. Buat pelatih tim olahraga yang nyusun strategi aneh tapi jitu. Ya, buat dosen, guru, orang tua, pokoknya siapa aja yang pengen capai sesuatu yang lebih. Kreativitas itu sumber daya yang demokratis. Aset universal yang bisa Anda akses kapan aja, mulai sekarang juga. Buat hadapi tantangan dan buka potensi tersembunyi Anda. Jadi kesimpulan singkat dari pembahasan kita soal bab 2, Big Little Breakthroughs ini, jangan pernah sepelekan potensi kreatif yang ada di dalam diri Anda. Itu aset universal loh, yang bisa jadi penyeimbang kuat dalam situasi apapun. Nggak peduli Anda mulai dari mana. Mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, setelah dengar gimana kreativitas bisa jadi penyeimbang peluang, coba deh pikirin satu tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang. Bisa nggak ya dilihat pakai kacamata? Apa kebalikannya? Kayak yang dilakuin Lil Dicky? Atau mungkin lebih radikal lagi. Atau lebih radikal lagi, gimana kalau justru keterbatasan yang saya punya ini adalah titik awal keunggulan saya? Kayak si Kaz Marte atau Might Ishbi ya. Siapa tahu kan, mungkin aja jawaban tak terduga atau terobosan kecil yang dampaknya besar itu lagi nunggu buat ditemuin di sana. Wah, inspiratif sekali ya penutupnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa nyulut ide-ide baru dan kasih sedikit dorongan buat Anda lebih sering lagi melatih otot kreativitas Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.